kali saya live ulang ya, karena tadi terputus karena jeda waktunya. Instagram mempunyai kalau udah lewat dari 40 menit Instagram akan memutus secara otomatis. Untuk malam hari ini tema kita sesuai dengan yang sudah kita sebar, yaitu tribute untuk Didi Kempot atau Mas Didi Prasetyo. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan di live awal tadi, sesi pertama, kalau Mas Didi Kempot atau Didi Prasetyo itu meninggal pada 5 Mei 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Sebagaimana yang kita ketahui, kalau almarhum adalah sosok yang supel, sosok inspirasi untuk kita semua. Sebagai seorang seniman, beliau begitu ulet dalam berkarya sampai hingga pada puncak karirnya. Beliau begitu dikagumi oleh kalangan milenial, dan mereka kalangan milenial menyebut komunitas mereka dengan sebutan sahabat ambiar. Lalu kemudian mereka menjuluki Mas Didi Kempot itu sebagai Godfather of Broken Heart, karena lagu-lagu dari almarhum ini ya terkenal ya, lagu-lagu patah hati, lagu-lagu yang enak didengar meskipun berbahasa Jawa, tapi semua kalangan menyukai lagu-lagu beliau. Mau dinyanyikan slow, mau dinyanyikan campur sari, dangdut, ya lagu-lagu beliau masuk ke genre manapun juga enak didengarkan, enak dinyanyikan. Begitupun dengan saya, walaupun saya bukan orang Jawa, saya orang Sumatera, tapi saya menyukai atau suka dengan lagu-lagu dari almarhum Mas Didi Kempot atau Didi Prasetyo. Sebelum meninggal, beliau sempat menggalang donasi terkait COVID-19, live streaming di rumah saja. Beliau sempat mengumpulkan donasi sekitar 7,8 miliar rupiah, kalau saya tidak salah ya, sepertinya sekitar 7,8 miliar rupiah, 7,8 atau 7,6 sekitar itu. Beliau mengakhiri mengakhiri hidup masa hidupnya dengan begitu baik ya, dengan karir yang sedang meningkat, yang sedang hit-hitnya. Beliau benar-benar sosok yang ya, berbicara Mas Didi Kempot banyak hal yang mestinya yang bisa kita bicarakan ya, nggak akan habis-habis ya kalau terkait dengan almarhum, karena karya-karyanya benar-benar banyak ya. Almarhum kalau mengenai keluarganya sendiri, almarhum tidak banyak, keluarganya tidak banyak terekspos, mungkin privasi bagaimana beliau ya. Baik teman-teman, ini sudah sesi live kedua puisi di rumah saja. Sepertinya belum teman-teman, saya masih selalu setia menunggu teman-teman yang mau bergabung di live kita pada malam hari ini. Kebetulan sebelum live sudah ada beberapa orang yang konfirmasi ke saya untuk bergabung pada malam hari ini, tetapi mungkin karena terkendala dengan sesuatu hal ataupun jaringan, tadi sempat ada yang sudah tergabung tapi terputus kembali dan terputus kembali. Jadi saya akan tetap setia memandu acara ini, menunggu teman-teman yang mau bergabung, baik itu sahabat sastra, baik itu sahabat ambiar, pecinta-pecinta lagu-lagunya dari almarhum Mas Didi Kempot. Silakan monggo bergabung dengan saya akan konfirmasi dan kita akan live bareng-bareng di sini. Mungkin bisa membacakan puisi yang didedikasikan untuk almarhum, mungkin juga bisa bernyanyi atau sekilas menceritakan
almarhum. Saya akan cek siapa yang sedang bergabung bersama kita. Mungkin ada yang mau bergabung di sini. Sudah ada Pustaka Kambanti. Terima kasih sudah bergabung. Silakan monggo teman-teman yang mau bergabung. Masih saya tetap akan pandu live kita pada malam hari ini. Kebetulan malam ini kita dedikasikan untuk almarhum Mas Didi Kempot. Teman-teman masih belum tersambung. Ini kalau udah malam memang jaringannya sangat lemah sekali ya. Mas Didi Kempot ini sosok yang benar-benar fenomenal ya di tahun 1999, yaitu puncak karirnya beliau, sehingga pada sampai beliau meninggal dunia di 5 Mei 2020. Beliau benar-benar itu di puncak karirnya ya, klimaks dari karya-karyanya beliau, yang sebenarnya beliau memang sudah ya go internasional ya. Beliau ke Suriname membawa bahasa daerah beliau terkait dengan lagu campur sarinya sampai ke mancanegara, ke luar negeri. Saya masih akan tetap menunggu teman-teman yang tergabung, yang ataupun yang bergabung dengan kita pada malam hari ini. Apakah masih ada teman-teman? Bagaimana? Saya juga sulit ya untuk koordinasi karena sinyal ya. Silakan teman-teman yang mau bergabung, saya cek apakah sudah ada yang tergabung atau belum. Kalau sudah terkait sinyal, saya susah saya juga tidak, mereka tidak mengajukan bergabung ke saya, jadi saya juga tidak bisa konfirmasi teman-teman ya yang mau bergabung ya. Monggo silakan bergabung ke saya, jadi saya akan konfirmasi. Kita akan live bareng di puisi di rumah saja pada malam hari ini. Beliau meninggal dunia dengan tiba-tiba ya, karena sebenarnya mungkin memang beliau mempunyai riwayat penyakit juga ya, seperti asma. Tapi ya setahu kita kan beliau tidak sakit, beliau segar-segar aja ya, karena memang sudah waktunya beliau meninggalkan kita semua ya. Itulah akhir dari
kalau memang berkarya itu benar-benar benar itu rajin dan tidak pantang menyerah. Kalau jiwa kita sudah mempunyai jiwa sendiri, insya Allah kita akan pantang menyerah dalam kondisi apapun, akan tetap berkarya sehingga pada akhirnya Allah meridho dan mencapai titik puncak karyanya. Ya, sosok yang benar-benar ngehit di kalangan semua masyarakat, baik tua, muda, terutama pada kalangan milenial. Semua ya menyukai lagu-lagu almarhum Mas Didi Kempot. Padahal lagu-lagu beliau lagu-lagu Jawa yang suka tidak hanya orang-orang Jawa saja, tapi ya semua daerah, semua kalangan juga ilahi-ilahi beliau. Campur Sari, Cidro, terus apalagi banyak sih lagu-lagunya almarhum. Pengawal apa sih lagunya beliau, pokoknya banyak yang suka teki dan masih banyak lagi ya. Oke, ada Bang, kita menunggu Bang Iwang gabung di live kita pada malam hari ini di Puisi di Rumah Saja. Loading, ini sinyal parah sekali. Waduh, terputus kembali. Benar, saya akan coba ulang. Nanti aja kata Bang Iwang. Baik Bang Iwang, kalau memang masih nanti tadi Anda sudah sesi ke pertama ya. Satu pun belum ada yang bisa tersambung. Memang tadi ada beberapa yang tersambung ke live puisi di rumah saja pada malam hari ini, tapi terputus karena jaringan memang benar-benar tidak bisa diajak bersahabat pada malam hari ini. Tapi semoga oke Bang Iwan, masih ditunggu ya, taruhan aja dulu. Udah perlu siapin kopi atau apa nih? Kita juga sambil minum. Selagi menunggu sahabat Sastra dan sahabat Ambiar bergabung di live di rumah saja pada malam hari ini. Kebetulan saya juga lagi kurang enak dan yang pucat tadi. Saya ya terkait dengan COVID ya, kita sudah mulai bosan, sudah mulai boring, stay at home, jadi udah bingung mau ngelakuin apa saja, udah mabok ruang juga, mentok gitu lagi, jadi benar-benar ya, tapi semoga saja wabah ini cepat diselamatkan dari corona. Juga kan tahun ini benar-benar tahun yang pasti ya, kita sudah memasuki malam ke 17 ya malam hari ini ya, kalau tidak salah ya, salah ya, 16 ya, 17 kalau nggak salah. Sebenarnya kalau tidak ada wabah COVID-19 ini, kita sudah siap-siap apa sih namanya, siap-siap untuk mudik ini sisa 2 minggu sebelum lebaran, sudah mulai berkemas-kemas, packing pakaian, tapi ya iya sih, sekali kita waktu
kesempatan mudik bareng-bareng yang sehat, tetap menjalankan ibadah puasa. Pada malam hari ini juga tidak ada yang ya, saya juga belum bisa melihat ada Bang sama Ismail bergabung sama lagi pada malam hari ini. Beliau jaringan atau kendala yang lain saya juga belum tahu ya. Dan dihubungi juga tidak kan, kita masih akan tetap menunggu teman-teman untuk bergabung. Bagaimana Bang Iwang, Bang Tora Kundera, Mas Widianto, Bang Zulfaisal Putra, katanya tadi sudah konfirmasi akan bergabung di live pada malam hari ini. Saya tetap menunggu dengan sabar. Ya, terkait dengan almarhum, banyak yang contoh dari sosok yang benar-benar bulat dalam berkarya, sosok seniman yang bekerja keras, tidak pantang menyerah, yang terus menciptakan lagu-lagu karya-karya yang beliau hampir semua hit ya di tahun 2019. Iya, kan buka untuk ya, ya kita doakan semoga almarhum uh, almarhum Khotimah apa yang bagaimana teman-teman, apa ada yang sudah bergabung atau belum? Nyonya susah sekali, ataupun tidak bisa saya ya. Berbicara akan saya kembali Kosambi 16. Halo, terima kasih sudah bergabung. Apakah mau live bareng? Saya akan undang ya, coba undang Kosambi ya. Dan yang kampung di live loading.
yang didapat oleh almarhum Mas Dedi Kempot atau Didi Prasetyo. Pada tahun 2001, beliau mendapatkan anugerah musik Indonesia. Tidak dapat tersambung dengan 19, mungkin jaringan atau apa, saya juga kurang paham ya. Udah, oke, Bang. Nih, Bang Iwang sudah selesai sarungan tadi. Saya undang kembali di live kita pada malam hari ini. Oke, tersambung dengan sahabat ambiar kita, Lok Iwan. Oke, kabarnya, Bang? Apik. Apik, alhamdulillah. Oke, malam ini mau nyanyi atau mau cerita atau mau berpuisi terkait tema kita, tribute Mas Didi Kempot atau Mas Didi Prasetyo? Aku baca puisi aja deh. Nah, acaranya santai aja, relax. Ya, pokoknya nggak di jeda waktunya, sepuasnya wae. Sampai sahur. Boleh dijawabani. Asal ada kopi ya, kopi hitam. Ada Ini kopi. Wis mantap. Kopi dulu. Yang punya acara nih belum ini nih, belum bergabung nih Bang Mustafa Ismail ini. Tidur kali tuh orang ya. Gimana itu? Wah. Makanya tuh. Oh ya, kita juga ada yang tersambung nih. Ada Bang Anwar Putra Baru. Selamat bergabung Bang. Oke Bang Iwang. Ya, apa kabar Bang Anwar? Nih Bang, Abang akan berpuisi. Baiknya nyanyi loh Bang. Abang kan suka lagu. Nyanyi apa? Lagu Nela Karisma yang didedikasikan buat Mas Didi Kempot almarhum. Oh my god. Untuk putaran live pertama, Ana udah nyanyi 2 lagu. Cidro sama Puto tadi. Jadi terakhir Ana akan nyanyi lagi Cidro ya. Karena mungkin tadi terputus karena kan udah live pertama. Sinyal bukan main pada malam hari ini. Ada beberapa orang yang sudah bergabung, jadi terputus. Tapi ini lancar kan? Kebetulan karena Abang sudah pakai sarungan kali ya. Jadi betul. Lancar ya? Berapa orang clear ya? Clear ya, kedengaran clear. Mantap. Karena Abang udah pakai sarungan jadinya clear suaranya. Sarung itu memperlancar. Sedikit Bang, ceritalah tentang sosok almarhum Didi. Jangan nanya aku lah, aku kan nggak kenal nggak kenal dekat dengan dia. Ya, setidaknya menurut pandangan Abang, terkait beliau kan sosok seniman ya, yang fenomenal pada saat ini ya, digandrungi, dikagumi oleh kalangan milenial, yang komunitasnya mereka beri nama itu Sobat Ambiar. Nah, menurut Bang sendiri seperti apa? Kita Ana nggak usah menghilang ya, apa ya, please ya. Iya, gini aja, biar aja gini. Apa ya? Sebetulnya kalau ngelihat posisi Didi Kempot itu kan dia kan bagian dari perkembangan genre dangdut Indonesia lah kira-kira gitu. Yang karena berbahasa Jawa kemudian lebih populer dengan istilah campur sari kan. Ya. Enaknya genre ini, jenis musik ini adalah dia sangat terbuka terhadap semua unsur. Yep, jadi iya, baik alat musiknya maupun style musiknya. Jadi masukin aja semuanya. Kalau mau jazz boleh, pop boleh, rock juga bisa, nge-rap pun bisa. Ya, dangdut itu iya, dangdut sendiri kan juga tidak tunggal. Dulu mungkin orang dulu menganggap yang dangdut itu ya terbatas sama orkes Melayu gitu kan, zaman dulu gitu kan.
Tapi kan pada kenyataannya kalau perkembangan sekarang apa saja unsurnya macam-macam. Yang penting adalah barangkali agak susah mendefinisikannya, tapi kira-kira mungkin dia campuran antara apa namanya, antara musik dan joget lah kira-kira gitu, joget Ya, dangdut itu paling paling itu yang mungkin mungkin ada sedikit ciri gitu kan. Eh, tapi karena dia terbuka sekali, saya kira kalau untuk kasus campur sari itu kan yang mencirikannya cuma karena dia berbahasa Jawa, ya. itu aja. Jadi kalau dangdut pada umumnya dinyanyikan beberapa penyanyi dangdut yang kita tonton di televisi kan masih berbahasa Indonesia lah kira-kira gitu kan, masih berbahasa Indonesia. Tapi Tapi khusus khusus menurut kayak campur sari harus hukumnya wajib pakai bahasa Jo. Jawa gitu aja. Tapi menurut Bang Iwang sendiri kan, sebenarnya kan kalau lagu-lagu berbahasa daerah itu sebenarnya susah ya diterima oleh masyarakat. Karena yang mana ya dari logatnya dari apa, tapi dari lagu-lagunya almarhum ini hampir semua ngehit ya. Apa yang menurut pandangan Bang Iwang sendiri, kayak menurut pengetahuan Bang Iwang, kita bukan orang ahli musik ya, tapi menurut Bang Iwang sendiri mungkin bisa memberikan pencerahan. Ya, ini pandangan orang awam ya, pandangan orang Ya, awam. apa boleh? Orang Pandangan awam yang ya ini kan kayak ngobrol di warung kopi lah ya, kita saling saling betul. ngobrol gitu kan. Eh, saya yakin kalau sebetulnya bahasa daerah itu punya punya selama bahasa daerahnya masih hidup ya, karena ada beberapa daerah bahasa daerah yang sudah punah gitu kan. Tapi selama dia masih hidup eh, dan masih digunakan, artinya kan dia hidup itu kan artinya digunakan oleh masyarakatnya. Saya kira dia akan tetap bisa bertahan. Salah satu caranya ya dengan melalui kebudayaan, ya dengan musik, misalkan begitu. Atau hal lain barangkali ya bentuk puisi atau pantun barangkali yang lebih populer di beberapa daerah. Ya. Atau unsur-unsur kebudayaan lainnya, tari segala macam di situ. paling di situ. Dan saya kira dia akan hidup ketika masyarakat daerahnya sendiri juga mempertahankan itu. Artinya pertama dalam hal ini adalah menggunakan bahasa itu. Nah, keuntungan dari Didi Kempot adalah dia berbahasa Jawa, dan Jawa itu kan suku mayoritas di Indonesia. Ya, Di daerah manapun ada orang Jawa, sehingga tidak heran sebetulnya kalau apa lagu-lagu dia menjadi populer karena banyak yang akan mendengarnya. Tapi saya kan orang Sumatera, jadi membandingkannya barangkali dengan kalau di Sumatera itu kan ya lagu-lagu apa namanya, dinding mbak dinding, dinding mbak dinding, itu ya tetap populer gitu. Lagu-lagu daerah semacam itu. Sosok seniman seperti Bang almarhum ya Didi Kempot yang lagu-lagu daerah kita itu tuh tidak benar-benar maksudnya terus menerus ya, tidak putus semangat ya sampai ke titik klimaksnya beliau dalam tingkat popularitas ya. Waduh, sinyal berputar apa dah? Wah, terputus. Coba. Wah, terputus dengan Bang Iwang. Mungkin kita bisa tergabung lagi dengan beliau nanti. Sinyal. Ya benar-benar sinyal. Oh ya, dari Kosambi, salam Mbak Ana, Bang Iwan, kami menyimak saja ya. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih ya sudah bergabung dengan kita di live pada malam hari ini. Ini kita lagi ngobrol seru-serunya dengan Bang Iwan, ternyata terputus di jaringan.
bisa nanti kita coba lihat gabung kembali. Halo Bang Anwar, terima kasih Bang Anwar Putra Bayu sudah bergabung. Kita masih menunggu Bang Iwang ya, kembali tergabung dengan live kita pada malam hari. Beliau akan membacakan tadi ya begitu yang menurut pandangan dari Bang Iwang tadi bilang kalau kayak itu Bang Iwang tidak bisa bergabung kembali. Saya akan lagi menunggu teman-teman yang mau bergabung juga. Saya akan membacakan tentang penghargaan yang almarhum Didi Prasetyo atau Mas Didi Kempot dapatkan ya masa karirnya mereka. Ya tuh Bang Iwan, tadi terputus sinyal ya Bang. Ayo Bang bergabung kembali. Oke, saya sambungkan kembali dengan Bang Iwan. Kita lagi menunggu Bang Iwan Kurniawan bergabung karena tadi sempat terputus. Oke Bang, tadi terputus Bang. Sinyal ya. Sinyal. Sarungnya Kira kurang tebal. kayaknya sarungnya copot tadi itu Mas. Iya. Ini gimana? Oke. Kedengeran ya? Kedengaran. Lancar kok, suaranya terang. Lanjut Bang, yang tadi Bang terputus Ini tadi sampai di mana tadi? dengan orang daerah bahasa daerah yang terkait dengan lagu-lagunya Mas Didi Kempot yang diterima oleh berbagai kalangan karena beliau konsisten dengan bahasa Jawanya. Yang tadi Abang mencontohkan lagu-lagu daerah lainnya. Ya. Ya ini apa? Ini saya kira kekayaan budaya ya, terutama musik di Indonesia yang barangkali terutama kalau dangdut paling populer ya. Kita punya banyak acara di televisi yang adanya dangdut sehingga bisa hidup terus gitu ya. Di Pantura juga yang ramenya dangdut. Penyanyi sepanjang pantai utara Jawa tuh yang nyanyi dangdut juga. Ya. Jadi mungkin hal-hal seperti ini yang membuat kenapa sini lagu-lagu seperti yang dinyanyikan Didi Kempot itu juga tetap populer dan bertahan gitu loh. Perbandingannya kira-kira begini, sama dengan bagaimana musik-musik atau lagu-lagu daerah di Sumatera itu saya kira akan tetap populer dan bertahan selama bus-bus antar kota memutar lagunya gitu kan. Yes, ya betul. Nah kalau nanti semua orang naik pesawat, nggak lagi naik bus, dan di pesawat tidak diputar lagu-lagu itu, saya nggak tahu apalagi yang membuat mereka bisa populer, karena didengar oleh masyarakatnya gitu. Iya betul, maaf benar. Dan mungkin juga harus ada sosok seniman yang benar-benar ulet seperti almarhum ya untuk memperkenalkan lagu-lagu daerah ya. Kalau memang mungkin suatu saat nanti juga mungkin ada keluaran dari daerah-daerah yang lain bisa mencapai puncak seperti almarhum ya. Kalau benar ulet ya, seperti bisa ya. Kalau campur sari saya kira lama itu bertahannya ya, lama karena itu kan di kampung-kampung di daerah itu kan hidup sekali gitu. Ya, betul. Musik campur sari itu hidup gitu. Panggung konsernya maupun acara-acara kawinan sebagainya. Jadi selama tradisi seperti itu tetap ada, saya kira ya tetap akan
Mungkin setelah dia nanti siapa lagi akan muncul. Hebatnya Didi kan adalah Didi apa? Dia tahan lama. Dia saya kira udah mulai karir itu 80-an, 90-an kan. 80-an. Bertahan lama, menghasilkan banyak karya, ya, menghasilkan banyak karya, dan ketika sekarang masuk ke pasar generasi milenial, dia tetap bisa diterima. Ya, betul. Yang membuat dia bisa apa jadi superstar kan karena hal seperti itu. Ya. Tidak mudah loh itu, tidak mudah. Dan saya kira itu kelebihan dia gitu. Oke, Bang, Abang, tadi Ana tawarin nyanyikan lagu campur sari. Ternyata Abang bisanya hanya di luar live ya. Kalau di luar live Abang Nila Karisma kayaknya bisa. Oh ternyata Mustafa Ismail baru muncul tadi ya. Kayaknya ketiduran emang bener-bener. Ana live itu udah sesi kedua baru muncul. Dia nyuruh nyanyi itu katanya. biar Mus aja nanti yang nyanyi. Oke ya. Abang mau Aku bacakan satu puisi aja deh. jangan Karena satu temanya, dong. ini panjang ini. Jangan satu. Berapa puisi kek? Satu Yang buku. agak panjang. Jangan yang pendek-pendek. Ya, kita relax kok, santai. Ini karena apa tribute to Godfather of Broken Hearts. Iya. Jadi kita bicara soal broken heart juga ini temanya. Ya betul. Monggo. Kita lagi pada patah hati. Ya. Ini puisi saya. Judulnya Soneta 3. Tentunya emang soneta. Semoga teman-teman di sana, berapa banyak nih orangnya, cuma ada Mus ya sudah mendengarkan karya saya ini. Soneta 3. Aku ingin menulis senja yang tak pernah usai, agar kencan ini tak akan lerai. Senja yang kadang mengirim derai, hujan yang memendam badai. Aku ingin menulis derai hujan November, yang suka menari-nari di atap teras, mengetuk-ngetuk kaca jendela dengan gemas, memohon izin untuk masuk ke batinmu yang sabar. Kau buru-buru menyingkap jendela, hujan dan senja berhamburan masuk, bertukar cerita tentang awan dan teluk, yang setia menampung jutaan tetes air mata, lalu mengalirkannya menjadi dawat ungu untuk melukis dan menulis senja di telinga. Terima kasih. Mana sih Ana ini? Ya, saya hadir. Kalau lagi baca puisi, Ana menghilang dulu kan, biar fokus. Oh gitu. Oh. Puisinya, puisi tahun berapa itu Bang? Baru atau lama atau baru? Ini baru tahun lalu ya, 2019. Soneta itu, kalau soneta kan terkait dengan didedikasikan untuk soneta Roma Irama atau bagaimana Bang? Karena ada soneta. Itu soneta group. Kirain sih gitu karena ada kaitannya dengan soneta grup Roma Irama. Makanya cocok kan? Tribute to Ya, Didi Kempot. ya betul, cocok sekali. Aduh,
nungguin orang live-nya. Saya anaknya udah putar 3 kali 2 balik kan, nungguin sinyal. Beberapa orang, ada 4 orang yang terhubung tapi tidak bisa balik lagi karena sinyal. Oh, Beberapa orang sahabat ambiar sepertinya. Tapi Anda lihat itu ada Mus. Ada Isma juga. Isma. masa. Iya, semoga nanti bisa bergabung ya dengan kita ya. Si Mus nyanyi. Aduh, nyanyi. Dia baru muncul, Kak. Sepertinya baru bangun tidur atau menghilang, nggak tahu kemana itu. Jadi, Itu ada tuh. baru muncul Iya. itu Bang, live-nya. Terus gimana nih Kalau Bang? kalau nyanyi harus direkam dulu aku. Enggak, bisa langsung live. Karena tadi live Bang, betul. Di musik-musik dari karaoke, ambil dari karaoke YouTube, lirik dan ininya aja kita putar, udah kita nyanyi, bisa terang kok ininya, musiknya jelas. Tapi kalau dangdutan apalagi campur sari itu nggak bisa. Cengkoknya susah. Bisa wae, abang kan penggemarnya ngefans berat sama Nila Karisma. Giliran live aja nggak mau, nggak iso. Giliran nggak live aja, goyang dangdutnya berkeler. Loh, penggemar itu kan beda dengan apa namanya bisa nyanyi atau tidak, nggak ada hubungannya. Iya. Tapi sebenarnya lagu-lagunya almarhum ini memang benar-benar cepat dimengerti ya, cepat kita hafal ya. Nggak tahu apa karena liriknya itu lekat dengan kehidupan sehari-hari atau apa. Jadi Ana sendiri ya, kita sebagai seorang orang Sumatera ya, sebenarnya mana ya, susah kan lah kalau untuk logat Jawa itu sendiri. Tapi di lagu-lagunya almarhum ini Ana suka, dan dari dulu Ana juga hafal lagu-lagunya almarhum sebelum ngehit ya. Sekarang di tahun 1999-2000 puncak bola lintasan almarhum ya. Belum itu tuh kan sebenarnya lagu Cidro itu sendiri dari awal yang beliau almarhum ke go internasional di Suriname itu tuh, lagu Cidro itu tuh kan memang udah dibawakan sebenarnya. Lagu-lagunya hit sekarang itu sebenarnya udah lagu-lagu lama, tapi di apa namanya, rekonstruksi ya, apa namanya bahasanya kalau bahasa musik itu, diulang lagi maksudnya, Aransemen. ya di aransemen betul, di aransemen ulang, tapi dengan nada yang sama ya, tidak cuma hanya di nadanya aja yang bisa di akustik, ada bisa di campur sari, ada bisa tadi semua genre bisa masuk. Sebenarnya itu lagu-lagu lama kayak Suka Teki, kayak Si Wuto gitu.